Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami dari ruang redaksi Forum Keadilan dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan mengajak Anda untuk membahas seputar isu yang ramai diperbincangkan dalam sepekan terakhir. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami membahas terkait isu polusi udara yang mencemari Jabodetabek dalam sepekan terakhir. Bahkan Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait polusi udara tersebut. Kualitas udara di Jabodetabek kian memburuk akibat polusi. Presiden Joko Widodo pada Senin 14 Agustus 2023 lalu menilai bahwa ada sejumlah faktor yang membuat kualitas udara di Jabodetabek memburuk. Menurutnya, kemarau panjang selama 3 bulan terakhir mengakibatkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri infrastruktur. Menyikapi masalah ini, Jokowi pun sempat mengumpulkan jajarannya untuk rapat terbatas pada Senin 14 Agustus lalu. Jokowi meminta pertimbangan agar para pekerja di DKI Jakarta bisa bekerja di rumah atau work from home atau WFH. Bukan hanya WFH, Jokowi menyebut bahwa bisa saja pekerja dirotasi sehingga bisa bekerja dari rumah dan kantor. Dirinya mendorong hal tersebut dilakukan karena kualitas udara di Jakarta yang memburuk dan sudah tidak sehat. Jokowi juga memerintahkan penanganan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, Jokowi ingin intervensi perbaikan kualitas udara. Ia juga memerintahkan rekayasa cuaca di Jabodetabek serta percepatan penerapan pembatasan emisi. Jokowi juga menginginkan lebih banyak ruang terbuka hijau untuk ada di Jakarta. Bahkan ia ingin mempertimbangkan opsi pembatasan pekerja yang ke Jakarta. Jokowi menitikberatkan pada aksi penanganan perubahan iklim dengan memerintahkan pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek. Namun, menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Instran, Dedi Herlambang pada Kamis 17 Agustus 2023 lalu, kebijakan WFH yang dikatakan Jokowi hanya bisa menjadi solusi sementara. Menurutnya, solusi jangka panjang mengatasi polusi Jabodetabek adalah penggunaan angkutan umum seperti BRT, MRT, LRT, dan KRL. Katanya, polusi udara juga disebabkan karena masyarakat yang belum terstimulus menggunakan kendaraan umum. Idealnya 50% masyarakat sudah harus menggunakan kendaraan umum untuk dapat mengurangi polusi udara. Namun saat ini, kata Dedi, masih 9% masyarakat saja yang menggunakan angkutan umum. Untuk stimulus, publik mau menggunakan kendaraan umum dengan melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Dedi menyarankan pemerintah bisa melakukan pembatasan dengan cara crash program, yaitu rekayasa nomor polisi ganjil genap yang diberlakukan setiap hari. Kemudian, program jangka panjang dengan cara menerapkan ERP atau Electronic Road Pricing. ERP merupakan kebijakan jalan berbayar yang dikenakan kepada pengemudi kendaraan pribadi seperti mobil dan motor ketika melintasi daerah-daerah tertentu dan di waktu tertentu. Tujuannya untuk menekan atau membatasi kendaraan pribadi sehingga mau beralih menggunakan angkutan massal. Menurut Dedi, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi menjadi langkah pasti untuk bisa mengurangi polusi udara. Polusi udara juga disebabkan karena pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan bermotor. Sementara itu, sejumlah pejabat daerah hingga Menteri Kabinet Indonesia Maju datang ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Jumat 18 Agustus lalu. Salah satu yang hadir adalah PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru menjelaskan hasil dari rapat tersebut adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengarahkan agar seluruh kementerian menjalani WFH. Namun, Heru tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan WFH di tingkat kementerian. Ia menjelaskan bahwa para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan WFH dengan kapasitas 50% mulai 21 Agustus 2023. Selain WFH, Luhut pun mengusulkan agar dilakukan pengetatan kebijakan ganjil genap hingga disinsentif tarif parkir demi mengurangi polusi udara. Selain itu, demi menangani polusi udara, pemerintah akan menerapkan modifikasi cuaca.
Teknologi modifikasi cuaca atau TMC di wilayah Jabodetabek ini disebut akan dilakukan mulai pekan depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Awalnya, Siti menjelaskan mengenai fenomena street canyon atau pergerakan udara yang dipengaruhi oleh keberadaan gedung tinggi hingga kondisi geomorfologi Jakarta. Kondisi geomorfologi Jakarta berbentuk kipas aluvial, merendah, melebar ke laut, sedangkan di pinggir-pinggirnya bergelombang dan bungkil. Sedangkan fenomena street canyon inilah yang menyebabkan udara polusi berputar-putar. Karena itulah teknologi modifikasi cuaca diperlukan untuk menangani polusi udara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK juga sudah menggelar rapat koordinasi dengan BMKG membahas rencana modifikasi cuaca tersebut. Siti mengatakan kemungkinannya dilaksanakan pada 21, 22, dan 28 Agustus, kemudian di bulan September pada tanggal 2 dan 5, serta seterusnya. Namun, Siti tidak merincikan lokasi modifikasi cuaca itu akan diterapkan. Apa yang terjadi pekan depan? Akankah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan modifikasi cuaca atau bahkan memberlakukan WFH sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo? Saksikan terus pemberitaan editorial di Forum Ngopini, tentu saja dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.